Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saya Sunarti, selamat datang dalam Kingdom Devotion. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Renungan hari ini berjudul Berlimpah dalam Pengharapan. Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia, maka kebutuhan semakin meningkat. Banyak hal yang diinginkan yang menjadi pengharapan seseorang tentang masa depannya. Ada berbagai contoh yang bisa kita temukan dalam setiap kehidupan kita. Salah satunya kesuksesan dalam pekerjaan, pendidikan yang bagus, rumah tangga yang harmonis, memiliki mobil pribadi, ataupun rumah yang besar, dan lain sebagainya. Namun, sebagai orang yang percaya, kita harus memandang bahwa ada pengharapan yang lebih bermakna di dalam kehidupan ini. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Hanya ada satu saja yang menjadi pengharapan kita sebagai umatnya, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Begitu sungguh mulianya. Dan hari ini kita akan belajar dua hal penting yang perlu kita ketahui mengenai pengharapan di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan sebagai berikut. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan kita di dalam Kristus bukanlah pengharapan yang sia-sia belaka. Karena Tuhan memberikan kita kepastian dan jaminan dalam hidup kita. Bukan hanya ketika kita ada di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan. Ketika kita hidup dalam pengharapan yang berlimpah di dalam Kristus, itu berarti kita memiliki keyakinan bahwa Allah setia dalam janjinya dan rencana yang indah bagi hidup kita. Ada masa depan yang penuh harapan. Pengharapan dalam Kristus memberikan kita kekuatan dan keteguhan saat kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Dia bekerja segala sesuatu untuk kebaikan mereka bagi yang mengasihinya. Kita dapat menghadapi masa sulit dengan penuh keyakinan bahwa Allah menyertai dan membimbing kita melalui setiap langkahnya. Dan yang kedua, pengharapan merupakan sauh yang kuat. Sebuah kapal memakai sauh supaya tidak terbawa oleh ombak atau gelombang laut. Sauh atau bisa disebut jangkar merupakan pegangan bagi kapal tersebut agar tetap pada tempatnya. Demikian juga pengharapan kita di dalam Yesus Kristus merupakan sauh yang kuat. Berbagai masalah yang datang seringkali membuat manusia bingung dengan apa yang terjadi dengan kehidupannya. Berbagai cara ditempuh agar masalah dapat diselesaikan. Ketika kita menaruh pengharapan pada Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kokoh. Berbagai masalah boleh datang menerpa kita, tetapi ketika kita berharap dan menyerahkan setiap masalah kepadanya, maka di saat itulah kita mendapatkan jalan keluar. Kehidupan kita menjadi tidak tergoyahkan karena
pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa menaruh pengharapan hanya pada Yesus Kristus. Karena pengharapan itulah yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dalam setiap masalah kehidupan kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, ya Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan. Penuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera saat kami menaruh percaya kepadamu. Kami menjadi orang-orang yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.